Salam jumpa dalam program Syukur kepada Tuhan, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Saudara-saudari tentu tidak asing dengan alunan lagu tadi. Itu merupakan alunan lagu dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan Tiap Jam, atau judul aslinya dalam bahasa Inggris, I Need Thee Every Hour. Pengarang lagu ini ialah seorang ibu rumah tangga yang bernama Annie Sherwood Hawkes. Ia lahir di Husik pada tahun 1835, sebuah desa kecil di negara bagian New York, Amerika Serikat. Annie ini adalah seorang yang mempunyai bakat luar biasa. Pada umur 14 tahun, ia sudah sempat mengarang syair-syair yang diterbitkan oleh sebuah surat kabar setempat. Kemudian pada tahun 1859, Annie kemudian menikah dengan Charles Hawkes dan kemudian mereka dikaruniai 3 orang anak. Mereka tinggal di Brooklyn, New York, dan menjadi anggota gereja Baptis. Yang menjadi pendeta gereja itu ialah Dr. Robert Lowry. Dr. Lowry ini sendiri juga seorang penyair dan musikus. Setelah ia mengetahui tentang talenta Nyonya Hawkes, ia kemudian mendorong Nyonya Hawkes untuk menulis beberapa lagu rohani. Di antara ada sekitar 400 karangan Annie Sherwood Hawkes, yang paling terkenal ialah nyanyian yang ditulisnya pada satu pagi cerah di musim semi tahun 1872. Dia menceritakan riwayat terciptanya lagu itu. Katanya begini, ketika itu saya berumur 37 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga yang masih tergolong muda. Itu tahun 1872. Suatu pagi, saya sibuk dengan urusan rumah tangga. Tiba-tiba timbul pikiran pada diri saya, betapa indahnya hidup dekat dengan Tuhan. Entah itu dalam keadaan bahagia, entah itu dalam keadaan derita. Kemudian timbullah kata-kata berikut ini di dalam hati saya. Ya Tuhan, tiap jam aku memerlukanmu. Lalu saya membuat syair itu. Mengapa lagu itu begitu tenar? Nyonya Hawkes setelah menulis syair itu, ia kemudian menunjukkannya kepada pendetanya, Dr. Lowry, yang segera menyukainya. Kemudian ia pun mengarang lagu itu dan menambahkan kornya, yang kemudian selalu dinyanyikan bersama dengan bait-bait ciptaan Nyonya Hawkes. Kemudian gembala sidang itu menerbitkan lagu bagi hidup sehari-hari dalam sebuah lembaran khusus untuk pertemuan besar sekolah minggu se-Amerika Serikat yang diadakan 5 bulan kemudian, yaitu pada bulan November tahun 1872. Semua orang menyukai lagu baru itu. Segera nyanyian itu kemudian mulai dicetak dalam kitab-kitab lagu rohani dan mulai dibawa pula ke negeri-negeri lain. Pendeta Robert Lowry, dia adalah pelengkap dan penyempurna lagu karangan Nyonya Hawkes. Dia juga mengarang banyak lagu yang lain. Awalnya, syair lagu Ya Tuhan Tiap Jam itu hanya 4 ayat saja. Kemudian Dr. Lowry membuat melodinya, menambah refrainnya. Lalu oleh Yayasan Musik Gereja atau Yamuger menerjemahkan menjadi 6 ayat yang kita pakai sampai saat ini. Seseorang pernah bertanya kepada Nyonya Hawkes tentang ketenaran lagu itu. Lalu Nyonya Hawkes sebagai seorang ibu Kristen yang rendah hati, dia menjawab, saya sendiri kurang mengerti kenapa nyanyian itu begitu menggerakkan hati banyak orang. 16 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1888,
Nyonya Hawks mulai mengerti kenapa nyanyian itu disukai oleh banyak orang. Pada waktu itu, suaminya yang tercinta meninggal dunia. Dalam saat-saat penuh kesedihan, kata-kata dari nyanyian yang ditulisnya sendiri membawa banyak penghiburan baginya. Nyonya Hawks sebagai janda lalu pindah ke kota New York dan tinggal bersama-sama dengan anak perempuannya. Dan sepanjang masa hidupnya sampai kematiannya pada tahun 1918, lagu pilihan karangannya sendiri itu terus menolong dan menguatkan dia. Dewasa ini, umat Kristen di seluruh dunia mendapat bantuan dan kekuatan dari nyanyian itu. Mereka merenungkan kata-kata yang ditulis oleh seorang ibu rumah tangga di tengah-tengah kesibukannya yang biasa saja, dan kor yang dilengkapi oleh seorang gembala sidang dari gereja tempat ibu Kristen itu menjadi jemaat. Dan lagu itu tetap membawa sukacita dan damai ke dalam hati banyak orang. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, kita semua pasti merindukan rasa damai. Kita semua menginginkan rasa damai itu melekat dalam hidup kita. Apalagi di tengah berbagai persoalan yang melanda. Yang terkini ada badai COVID-19. Saudara-saudari, rasa damai itu bisa kita nikmati di dalam Tuhan kalau kita datang kepadanya. Seperti kesaksian Daud dalam Mazmur 62. Di ayat 1 dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud pernah juga berada dalam posisi tidak aman, yakni saat menghadapi orang-orang yang bermaksud untuk menjatuhkan dia dari kedudukannya dengan berbagai cara. Dalam kondisi krisis itu, Daud tahu kemana dia harus pergi, yaitu kepada Allah yang menjadi tempat perlindungannya. Daud tahu bahwa Allah adalah dasar keselamatan dan kemuliaannya. Sebab itu, Daud mendorong orang untuk mempercayai Allah senantiasa. Dan itu bisa dinyatakan dengan datang dan berdoa kepada Dia. Saudara-saudari, kita pun pasti pernah menghadapi krisis karena berbagai masalah yang melanda hidup kita. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, kepada siapakah kita hendak menggantungkan harapan dan menaruh kepercayaan kita? Adakah Allah sebagai satu-satunya yang pertama dan satu-satunya yang kita ingat ketika dilanda krisis? Hanya dengan membawa diri mendekat dan melekat pada kuasa pemeliharaannya yang melampaui segala akal itu, kita akan mendapat aliran ketenangan dan kedamaian sekalipun kita berada di tengah badai. Maka bersama Annie Hawks kita pun akan berucap, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Amin.